Ini nggak ada yang foto. Foto dong, foto. Bentar ya Bapak Ibu ya, di foto. Ya. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, alhamdulillah. Ini udah lemes nih, tanya apa kabar aja nggak semangat ya. Kita pernah sekolah PAUD? Saya nggak pernah. Saya juga Ustaz. Ya, karena zamannya beda. Kan? Dulu belum ada. Ya. Sekarang kalau saya tanya apa kabar, ya. Oh, subhanallah. Dua atau satu dua. Dua apa bagaimana? Pak Taufik tolong sedotan dong satu. Sedotan ya. Baik Bapak Ibu. Jadi kita kalau saya tanya apa kabar, ya, nanti Bapak Ibu menjawabnya ya seperti di PAUD. Jadi gimana Ustazah Roslan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ya gitu ya, sepakat ya. Oke, siap. Apa kabar? Subhanallah, luar biasa ya. Coba yang dari makasih ya. Sebelah sini coba suaranya yang kenceng ya. Apa kabar? Mantap. Yang tengah ini apa kabar? Mantap. Kasih hadiah yang paling kenceng suaranya ya. Ya, aduh. Ya kan? Orang tua semua ya kan? Iya ya. Apa kabar? Wow, masih ada energi ternyata ya. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa karihal musyrikun wa karihal kafirun wa karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebelumnya izinkanlah saya mendoakan buat bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang sudah hadir di tempat ini, yang berarti pula kehadiran kita di tempat ini ya sebagai sebuah komitmen ya terhadap dakwah PKS di Ciracas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan ini sebagai bagian dari pahala kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya hormati, di sini ada ketua DPC terpilih ya kan, ketua DPC baru ya, yaitu Ustadz Mulyana ya. Barakallahu fiik, selamat ya Ustadz Mulyana. Ustadz Nurdin ya, yang saya hormati, dan beserta jajarannya ya, ada sekretaris, ada bendahara, kemudian para ketua DPR ya yang terpilih baik maupun yang lama beserta jajarannya, dan para tokoh ya. Di sini yang hadir saya lihat Ustazah Roslan ini hadir konsisten nih ya. Ini aku dikasih hadiah ya, karena sampai jam berapa nih ya, jam 11 masih di sini. Nanti dikasih hadiah panitia ya, tolong ya, ini khusus ini untuk ustazah yang tetap hadir sampai selesai insyaallah ya. Kemudian ustazah yang lain yang saya sebut namanya, yang mohon maaf ya, tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga ada ketua MUI Ciracas ya, Ustadz Anwar Islam. Lalu kemudian juga ada LMK di sini yang hadir ya, bapak-bapak dari LMK, para dewan kota beserta simpatisan, tokoh masyarakat, kader yang saya hormati. Di sini saya judulnya tuh stand up Da'awi. Ya, saya juga bingung. Stand up Da'awi. Stand up itu harusnya lucu, ya kan, Bapak Ibu sekalian. Tapi ada dakwahnya ya. Nah ini harus digabung nih antara yang lucu dengan yang dakwah. Ini gabungnya kayak gimana? Ya. Saya juga bingung. Ya. Baik, ada tema menarik. Mana temanya? Tokoh melayani, konsisten,
mengabdi. Nah ini luar biasa, ya, luar biasa. Kokoh melayani. Yang akan saya bahas satu aja, karena waktunya terbatas. Melayani, ya. Karena ini sudah menjadi tabiatnya PKS, ya. Dari dulu sampai dengan hari ini tetap melayani, ya. Nah, yang ingin saya bahas nanti Bapak Ibu ya sekalian, melayani itu gimana dalam Islam? Ya, kokoh melayani seperti apa sih melayani? Ya. Nah, yang pertama ya, yang paling penting melayani itu dua syaratnya. Ya, melayani itu dua. Satu adalah yang paling penting, ketulusan, keikhlasan. Itu nomor satu. Ya, ini nggak terkalahkan. Ya, tulusan dan keikhlasan. Yang kedua, ya, yang paling penting adalah cara pandang, mindset. Cara pandang itu apa? Ini yang mau saya bahas sedikit ya, sebelum keikhlasan. Bapak Ibu kalau saya tanya nih ya, jawab spontan, tidak usah dipikir ya. Kalau Bapak Ibu menggambar, saya minta nih gurunya deh ya, dulu sampai sekarang juga boleh, gambarlah pemandangan. Bapak Ibu gambarnya apa? Gunung, subhanallah, luar biasa ya. Ada gunungnya, ada matahari, ada burung ya kan? Sampai sekarang nggak berubah ya. Yang masih diingat adalah pemandangan ya. Nah itu namanya mindset ya. Itu namanya cara pandang ya. Nah kalau ya kita mau melayani ya, cara pandangnya harus dirubah. Cara pandangnya jangan cara pandang kita, tapi cara pandang orang yang dilayani, cara pandang customernya ya, pelanggannya. Dalam hal ini ya simpatisan dan juga kader. Cara pandangnya harus dirubah, jangan cara pandang kita. Nah ya, yang paling penting sekarang mengubah cara pandangnya bagaimana, sweet mindsetnya bagaimana ya. Ada beberapa cara Bapak Ibu supaya cara pandang kita berubah. Yang diinginkan oleh orang lain ya, yang diinginkan oleh orang lain itu adalah ya, dalam pelayanan itu yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran. Jadi orang pengen dilayani dengan jujur sebetulnya ya. Ini sedikit aja Bapak Ibu ya. Kejujuran nanti kalau dalam Al-Quran dilihat di dalam surat ya, Asy-Syu'ara ayat ke-182 ya. Situ Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Jujur. Finlandia negara yang paling bahagia. 8 kali berturut-turut sampai dengan tahun 2025 negara yang paling bahagia di seluruh dunia. Ya. Kita nomor berapa? 80 kalau nggak salah ya. Ya, 8 kali. Diteliti apa? Nah ini yang kita sama-sama. Apa yang menyebabkan orang Finlandia paling bahagia? Kenapa paling bahagia 8 tahun berturut-turut? Satu, orang Finlandia itu jujur. Ya. Di sana Bapak Ibu
peneliti melempar dompet, bukan dompetnya doang, ada isinya, ada duit dolar segala macam, kartu kredit semua ada. Dilempar di seluruh penjuru kota Helsinki, ibu kota Finlandia. Dari dompet yang dilempar itu ya, 99% balik kepada pemiliknya. Saya pengen mencoba ini di terminal Kampung Rambutan. Hah? Bisa apa enggak? Ada yang bilang belum dilempar udah hilang. Ya, belum dilempar udah hilang. Kenapa jujur? Karena kalau jujur orang itu ya nggak ada yang ditutupi, apa adanya ya. Kalau jujur nggak ada yang ditutupi ya. Sayangnya ini belum kita miliki 100% ya. Di Singapura ya, ditaruh uang $1.000 di WC umum selama seminggu, nggak ada yang ngambil. Saya melakukan hal yang sama di terminal Kalideres ya. Ditaruh dua uang 10.000 ya. Hitungan menit hilang ya. Nah itu lihat ya, itu yang pertama tuh Bapak Ibu ya. Jadi yang diinginkan orang dari kita adalah kejujuran ya, bukan yang lain-lain ya. Dan diteliti kenapa orang sukses, kenapa orang berhasil, karena diantaranya adalah yang paling penting dia itu jujur ya. Ini nomor satu nih ya. Oke, yang kedua, bagaimana cara kita mengubah mindsetnya? Tadi udah saya ajarin ya, apa yang diminta jujur ya, nyamanan dan lain-lain. Tapi yang paling penting bagaimana kita switch mindsetnya. Salah satu yang diminta ya dari orang yang melayani adalah keluasan ya. Nah sekarang kita akan coba mengubah cara pandang kita supaya jadi luas ya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nanti saya ajarin ya. Nanti saya ajarin supaya luas dalam melayani, nggak dibuat-buat ya. Di antaranya bagaimana? Di antaranya kita harus menyeimbangkan otak kiri dengan otak kanan ya. Sekarang ikuti saya semua ya. Angkat tangannya seperti ini Bapak Ibu ya, semuanya. Genggam tangannya seperti ini. Sekali lagi, jangan dibuat-buat. Iya, oke. Lagi, jangan dibuat-buat. Ya, jempol apa yang di atas, kiri atau kanan? Sekali lagi. Oke. Yang luas. Kiri apa kanan? Oke, saya kirinya di atas. Kanan nggak enak. Kiri di atas. Ketua DPC? Kiri, sama dengan saya. Pak Roslen? Kiri apa kanan? Sama dengan saya ya. Ketua DPR Rambutan? Kiri, Masya Allah, sama dengan saya. Bendahara DPC? Wah, sama. MC? Wah, MC beda. MC beda ya berarti. Sekarang nih kita lihat cirinya yang kirinya di atas ya. Coba ya, cocokin ya. Orang kalau kirinya di atas, satu orang itu yang pertama dia romantis biasanya ya. Gimana Ketua DPC? Benar. Bendahara? Ketua DPC Rambutan? DPR? Luar biasa ya, oke ya. Baik, satu romantis ya. Yang kedua berantakan. Bener apa enggak? Benar ya. Dan lebih mudah mengingat muka orang daripada namanya. Betul ya. Nah, jadi kalau ketemu orang, aduh namanya siapa ya? Kata yang ada di sini visual memorinya, ya. Namanya nggak tahu. Ya. Yang ketiga tidak bisa matematika.
nggak bisa matematik kan? merah nilainya merah. Ya nggak bisa matematik ya. Yang keempat ya, cirinya dia nekat. Betul nggak ya, nekat ya. Terus yang berikutnya orangnya kreatif ya, betul. Dan yang terakhir biasanya dia menguasai seni ya, biasanya begitu ya, betul nggak saja ya. Oh ya, macam-macam dari mulai menari, menyanyi sampai apapun ya. Oke, dan sukses sebagai entertainer biasanya ya, entertainment. Tukul Arwana itu kirinya di atas ya, Agnes Monica kirinya di atas, dan termasuk para narapidana kirinya di atas ya. Iya dong, kreatif ya. Kreatif, maksudnya kreatif nggak benar ya. Kanan di atas, luar biasa ya. Waduh, Pak Haji dari kanan di atas ya, cocokkan jadinya. Ini satu adalah orang-orang yang sedikit lebih cerdas dari yang tadi ya. Ya. Yang kedua, dia pandai sekali berbicara ya, pandai berbicara sehingga pandai berbohong ya. Iya kan? Pintar ngomong juga nggak bohong. Yang ketiga, dia orangnya praktis, nggak mau berpikir yang ruwet-ruwet ya, betul ya. Dan kurang ramah, nggak suka basa-basi ya. Ya. Betul nggak? Enggak. Oh, giliran jelek enggak ya. Giliran bagus ya, ya kan? Dan biasanya sukses sebagai peneliti ya, sebagai ilmuwan, orang-orang pintar ya kan. Nah, Bapak Ibu nggak harus begini sebetulnya ngeceknya ya. Gampangnya nih, nanti kalau pulang ya, Bapak Ibu lihat aja, kalau ada orang nanya sama Pak RT, Pak RT rumahnya Pak Mulyana sebelah mana ya. Kalau jawaban Pak RT-nya misalnya begini, pojok ujung Pak Mulyana, pojok tuh Mulyana, kanan di atas. Kalau kirinya di atas, Pak RT, rumah Pak Mulyana mana? Itu tuh yang ujung ya, mentok dikit ke bawah, belok kiri, itu Pak Mulyana. Nah, itu baru kirinya di atas ya. Jadi beda, itu nggak bisa dibohongin ya. Kalau kita ketemu naik pesawat atau pramugari gitu ya, senyumnya cuma bohongan ya, kanan di atas, kanan di atas, nggak bisa dibohongin. Tapi kalau senyumnya terus aja ketawa ya, karena itu berarti kirinya di atas ya, itu gampang ya. Nah, lalu ya, supaya seimbang, yang bagus nih seimbang nih Bapak Ibu ya. Dalam pelayanan tuh yang ideal kirinya di atas ya, supaya kelihatan lebih sopan, kelihatan lebih luas, nggak dibuat-buat ya kan. Jangan kanan di atas ya kan. Nanti kalau kanan di atas prosedural, aturan ya. Nah, supaya seimbang bagaimana? Saya ajarin ya. Caranya gampang, ikuti saya ya. Kalau saya bilang gajah itu, Bapak Ibu harus pakai suara ya, dan gerakan. Gus. Coba, gajah itu pakai gerakan. Gajah itu, ular itu ya. Semut itu kecil ya. Ngerti ya? Cacing itu pendek, itu otak kiri ya, itu otak kiri ya. Lagi, gajah itu, semut itu, ular itu, cacing itu. Oke. Sekarang otak kanan, balik ya. Kalau saya bilang ya,
Gajah itu, ya, gajah itu Bapak Ibu tetap bilangnya besar, cuma gerakannya ditukar, dibalik, ya. Gajah itu besar, jelas? Nah, okay, ya. Cacing itu salah, pendek. Semut itu kecil. Jelas ya? Oke, otak langsung otak kanan, ya, supaya seimbang kan. Ya. Otak kanan dibalik, ya. Ya, latihan dulu, siap. Gajah itu ada yang bilang kecil. Salah. Oke. Ular itu udah mulai ngaco, ya, udah mulai konslet, ya. Ular itu gajah itu ada yang gitu. Cacing itu salah. Ayo coba nih yang orang tua nih, ya kan, ya. Ya, cacing itu kompak. Ular itu ya. Gajah itu ada yang bilang panjang. Oke, ibu-ibu semua, ya, ya. Ular itu ular itu oke. Cacing itu oke. Apa semut itu terlambat. Harus cepat. Gajah itu ya, oke, tepuk tangan semuanya, ya. Tinggal di sweet, dilatih, ya. Ini tepuk tangannya kayak semangat, ya. Kurang. No. Jelek. Kapan kita tepuk tangan begitu gembira, begitu senang, begitu happy, lepas, kita nggak mikir kanan kiri, kita begitu lepas tepuk tangannya saat kita umur berapa? Ya, saat kita duduk di taman kanak-kanak, ya. Dan sekarang kita tepuk tangan seperti kita duduk di taman kanak-kanak, ya. Masih kurang semangat. Oke, bagus, ya. Ikuti saya, ya, tapi saya kasih contoh dulu, ya. Tawa anak-anak, ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, luar biasa, ya. Belum semangat, ayo orang tua nih, ya kan, siap, ya. 1, 2, 3. Ya. Ibu-ibu. Oh, luar biasa, ya. Nah, itu tepuk tangan yang sehat, ya. Oh, ya. Benar, ya. Ya. Ayo lanjut, ya. Jadi caranya gitu, ya. Harus luas. Supaya luas bagaimana? Pakai otak kanan, jangan pakai otak kiri. Kalau otak kiri mah aturan, ya, dibenturkan. Jangan pakai aturan, harus luas.
ya. Terus bagaimana? Pakai otak kanannya tadi, ya. Jangan cepet-cepet marah, dikit-dikit marah, ya, dikit-dikit kesinggung, jangan Bapak Ibu, ya, jangan ya. Nah, yang kedua, kenapa orang Finlandia itu paling bahagia, ya, paling bahagia? Karena mereka itu, ya, masyarakat yang paling suka memaafkan orang lain. Kalau kita kemarin puasa ya, salah satu indikator keberhasilan puasa kita itu kalau diantaranya kan takwa ya, la'allakum tattaqun. Nah, indikasi la'allakum tattaqun ada di surat Al-Imran ayat 34. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadzibina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wal afina 'anil nas. Maafkan orang lain, ya, jangan menyimpan dendam, karena kalau yang kita simpan dendam, ya, yang kita simpan amarah, ya, waktunya bentar lagi ya, kita akan jadi cepat tua Bapak Ibu, ya. Nih perhatiin nih Bapak Ibu yang pendiam, hati-hati. Karena menurut penelitian orang yang pendiam cepat mati. Benar. Iya. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu cerewet, stroke. Jangan pendiam, jangan cerewet. Ya, jangan cerewet. Harus happy, bahagia. Ya, senyum, berbanyak senyum pada orang. Senyummu adalah sedekah, itu kan, ya kan? Ya, senyum, ramah, Bapak Ibu sekalian. Itu semuanya otak kanan tuh, senyum, ramah, itu otak kanan. Nothing tulus, ya kan? Itu otak kanan. Ya, happy, ya. Jangan menyimpan dendam. Ya. Harus banyak senyum. Ya. Bahkan di San Diego sana di California, di tempat orang stres, ya, Bapak Ibu tahu orang trauma ya. Saya punya pasien dikasih uang logam 500, teriak. Oh 500, 100.000 diambil, nggak takut. 500 takut, itu namanya trauma. Ada lagi bapak-bapak punya anak 3, umur 42 tahun, pipisnya sehari 50 kali. Dokternya bilang, ginjalnya oke, kandung kemihnya bagus, semuanya gak ada masalah. Masalahnya satu, usia 76 tahun sama bapak ibunya, sama bapaknya ditakut-takutin karena nyuri pakai golok. Awas ya, bapak potong. Nangis, pipis. Hari lain dia lihat kakaknya yang perempuan dimasukin sumur, nakal masukin sumur sekali, pipis. Ya, sampai hari ini dengar suara keras pipis, orang teriak, "Hei, pipis!" Nah, di sana di tempat traumatic center itu nggak dikasih obat, nggak dikasih apa-apa, hanya disuruh senyum. Ya, caranya gini, Bapak Ibu duduknya tegap semuanya. Duduknya tegap, angkat dagunya ke atas, yang punya, yang nggak punya nggak usah. Ya. Dalam hitungan yang ketiga, senyum tanpa alasan. Ya. 1, 2, 3. Ke depan Bapak Ibu. Teman sebelah kiri, saling berhadapan, ya, saling berhadapan. Oke, sebelah kanan. Ya. Sedotannya punya? Ada sedotan? Ambil sedotannya. Sedotan yang masih punya sedotan ambil, oke, semuanya ambil sedotannya, ambil Bapak Ibu, ya, oke ya, ambil ya sedotannya ya, ambil ya, oke, semuanya yang ada, ambil sedotan, belum semua, yuk, ambil, ya, oke, bapak-bapak, ambil sedotannya, ya, ambil, ya, ikuti saya Bapak Ibu, gini, lihat teman sebelah yang kiri dan saling berhadapan. Nah, saling berhadapan Ibu, ya, saling berhadapan. Ya. Begini berapa lama? 3 menit.
tapi jangan lakukan di depan halte busway ya. Nanti itu namanya terapi endorfin. Supaya apa? Supaya orang happy, bahagia ya, senyum ya, jangan menyimpan dendam ya, jangan menyimpan amarah. Banyakin senyum, caranya kayak tadi, endorfinnya diperbanyak. Endorfin itu kekuatannya 100 kali lebih besar daripada morfin ya, 100 kali. Dan endorfin bisa keluar dengan 3 cara. Satu tadi dengan senyum, syaratnya 3 menit ya. Yang kedua olahraga, jalan kaki minimal ya 5.000 langkah. Masalahnya orang Indonesia males jalan kaki ya. Paling males seluruh dunia cuma 4.300 langkah, padahal yang sehat minimal 5.000 ya. Dan yang terakhir, yang sudah menikah bisa berhubungan suami istri, itu bisa memunculkan hormon endorfin ya. Nah yang terakhir dari masyarakat Finlandia kita bisa belajar, selain dia memaafkan, yang ketiga adalah mereka adalah masyarakat yang tidak pernah mau tahu urusan orang lain ya. Mereka tidak mau membandingkan diri mereka dengan orang lain, mereka lebih suka mengurusi diri mereka sendiri, tidak mau diperbandingkan. Dan kita di sini lebih suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan lebih banyak stres ketimbang lebih banyak bahagianya ya. Karena masing-masing orang berbeda. Kita lu sih enak ya, lu sih enaknya, enak apaan? Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu ya, belum tentu enak juga ya. Itu kita aja yang ngelihat ya, kita ngelihatnya lu enak padahal belum tentu ya, belum tentu ya. Nah itu syaratnya. Nah yang paling penting yang berikut dari melayani konsisten, yang penting ya adalah bekerja secara profesional. Dalilnya dalam surat Al-Insyirah ayat 7 ya. Surat Al-Insyirah ayat 7. Faiza faragh tafans. Apabila telah selesai suatu urusan kebaikan, kerjakanlah kebaikan yang lain dengan penuh kerja keras ya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, jangan tanggung-tanggung ya. Puncaknya sedekah, kata para ulama sepakat, puncak daripada sedekah adalah kita tidak pernah menolak permintaan dari orang lain. Itu puncaknya sedekah. Kita kadang-kadang punya prasangka buruk, ada orang bawa proposal ya kan, wah ini bohong, ini penipuan ya. Ini pasti sistematis terstruktur ya kan, ini pasti mafia ya kan? Udah prasangka buruk. Padahal tadi puncak daripada sedekah adalah tidak pernah menolak permintaan orang lain. Dan jangan lupa Bapak Ibu, para ulama sepakat nanti kita di padang mahsyar akan menunggu persidangan selama 50.000 tahun. Kita akan diadili menunggu giliran selama 50.000 tahun. Dan para ulama sepakat nanti setiap orang akan berdiri selama 50.000 tahun di bawah naungan sedekahnya masing-masing ya. Terkait dengan saya ini sebagai penutup ya, ada seorang syekh bercerita ya, bahwa ada seorang ulama pada suatu hari yang miskin. Ulama ini miskin hidupnya, dia berpesan kepada istrinya, kalau ada pengemis jangan dikasih ini ya, ini cuma ada 3 butir korma, 1 lembar kain, jangan dikasih, ini punya kita, nggak ada lagi. Lalu dia kemudian sholat di masjid malam, itikaf di masjid, ya itikaf seharian penuh sampai malam. Di rumah ada pengemis yang datang, mengemis dingin segala macam, nggak punya uang, nggak punya makanan. Istrinya nggak tega, dikasih 1 lembar kain tadi dikasih, dan 3 butir korma itu dikasih ya. Suaminya bermimpi
Ini ulama yang mimpi, bukan orang sembarang. Dan yang cerita adalah seorang ulama, mufti di Saudi Arabia. Ulama ini mengatakan ya bahwa dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berada di persidangan padang mahsyar ketika itu. Dan di padang mahsyar jarak antara kita dengan matahari hanya 1 mil. Di tengah dia kepanasan yang amat sangat, tiba-tiba ada selembar kain yang menanguni. Namun sayang, ada 3 yang bolong, masih panas. Tiba-tiba melayanglah 3 butir korma menutupi 3 bolongan tadi. Jadi dia dalam keadaan yang selamat, dingin ya. Lalu mimpi ini kan sebentar, nggak lama dia pulang ke rumahnya. Di rumahnya ya kan, dia tanya kepada istri, aku mimpi gini. Iya, tadi ada pengemis, maka aku memberikan 3 butir korma dan selembar kain ya. Terbukti Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan takut buat berinfak ya kan, jangan takut ya. Gak akan rugi orang yang berinfak itu, gak akan miskin ya. Ada sunduk dari Palestina ya kan, silakan Bapak Ibu berinfak ya. Jangan lupa Bapak Ibu, pemilik kubah emas almarhum ya. Ada yang pernah ke kubah emas sana? Ya, pernah Depok ya. Almarhumah itu menyedekahkan uangnya Bapak Ibu ya untuk infak itu ya. Sedikit Bapak Ibu, cuma 50% dari keuntungan. 50% dari keuntungan. Jadi kalau keuntungannya 100 juta setiap bulan, maka yang 52 juta, yang 50 juta akan dia infakkan. Sehingga wajar bisa bikin kubah emas ya. Jadi jangan takut miskin ya. Terakhir habis udah habis ya, udah katanya udah habis waktunya udah habis. Jadi dalam berinfak kita harus mencontoh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, orang yang tidak mau kaya tapi pengen miskin. Kenapa dia pengen miskin? Karena 80% penduduk surga adalah orang miskin. Dan nanti mereka yang pertama kali akan melintasi sirat ya, jembatan menuju surga di bawah neraka jahanam, itu lebih dulu adalah orang yang fakir dan orang yang miskin. Sehingga Abdurrahman bin Auf setiap kali untung 1 peti emas, maka dia akan infakkan seluruhnya 1 peti emas tanpa tersisa. Besoknya pagi dapat 2 peti emas, terus sampai dia wafat. Emasnya seperti gunung dan tidak bisa dipecahkan, saking kayanya, tapi pengen miskin. Kita kebalik ya. Tabungan yang dibanyakin tapi sedekahnya kita kurangi ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat para simpatisan, para undangan ya, Fajar Rosten dan Fajar yang lainnya sudah hadir ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.